Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Shadaqallahul azim ayyuhal jam'ul karim. Para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pencinta baginda Rasulullah yang semoga kita semua adalah orang-orang pilihan yang akan dimuliakan dunia akhirat. Orang kalau yang hadir di majlis maulid cukup itu menjadi informasi bahwa mereka punya kedudukan istimewa di sisi Allah. Karena mencintai orang yang diistimewakan oleh Allah. Nanti kita ngaji apa yang akan kita dapatkan. Enggak sia-sia kita hadir di majelis ini. Kecuali Allah akan hilangkan segala kesusahan kita. Allah mudahkan urusan kita. Allah angkat derajat kita dan semua anak keturunan kita dunia akhirat. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita. Yang baru saja menyampaikan tausiah yang teramat dahsyat. Akhi fillah Al-Habib Segap Abu Numai Al-Mukarram wal Muhtaram Mudir Ma'had Istana Al-Quran 7 Akhi fillah Kiai Haji Muhammad Murdana Zailani Abdul Ghafur, yang semoga terus diberikan kekuatan, diberikan penjagaan, diberikan keberlimpahan berkah. Hadir juga bersama kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Hadir juga bersama kita Kiai Haji Muhammad Ruslan Sobandi dan begitu banyak para kiai, para asatid. Pak RW, masih jadi Pak RW kan? Saya pikir udah jadi Pak Camat. Bulan depan lah jadi Pak Camat lah. Berkah maulid. Dan para kiai, para orang tua yang maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Hari Ahad subuh kemarin saya ngisi kajian maulid di daerah Pondok Kelapa. Hampir 1 jam. Begitu selesai, ibu, bapak, datanglah seorang lelaki, ini kisah nyata, yang umurnya di atas 70, udah tua. Beliau datang sambil menahan isak, menahan tangis, nemuin saya, Ustadz, saya mau tanya, satu saja saya mau tanya. Apakah saya berdosa? Karena setiap kali saya menyebut, mendengar nama Nabi Muhammad, badan saya bergetar, beriring dengan linangan air mata yang seakan tak mau berhenti. Wah, ini pertanyaan lebih kepada menusuk-nusuk hati saya yang mendengarnya. Saya pikir ini terjadi hanya di masa Rasulullah. Seperti yang tadi diceritakan oleh tuan guru kita, Khabbab bin Arad, yang membuat Umar ibnul Khattab setiap kali ketemu sama Khabbab bin Arad, beliau tak sanggup menahan air matanya. Saya pikir ini hanya terjadi di masa Rasulullah. Seperti Hubaib bin Adi, yang kendati pun kematian di hadapannya, dia tetap tidak mau bertukar tempat. Saat diberikan tawaran kebebasan, bila ditukar dengan Nabi, dan bahkan kalimat terakhir, sampaikan salamku untuk Rasulullah.
Saya pikir ini terjadi hanya di masa Rasulullah dengan pesona cahaya yang semua orang dibuat terkesima, mematung mereka bila berhadapan dengan Rasulullah. Abdullah Dzulbijadain, Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Asfahani menceritakan dalam Hilyatul Auliya'nya, sampai dikoyak dia punya baju, jatuh menjadi miskin. Dia tidak pedulikan asal bisa memandang wajah baginda Rasulullah. Dan begitu banyak, seperti Khalid bin Walid yang diceritakan oleh Hadratus Syekh Mbah Yai Hashim Asy'ari dalam kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Beliau menceritakan bagaimana setiap malam Khalid bin Walid tersiksa, menahan rindu yang memenuhi ruang dada. Dia di atas tempat tidur berbolak-balik dia punya badan, karena tak sanggup untuk menahan ketemu dengan Rasulullah. Khalid bin Walid, seorang yang diceritakan dalam Bahrud Dalail wal Asrar fit tabarruki bi atharil Mustafa al-Mukhtar. Beliau punya satu helai rambut baginda Rasulullah yang kata beliau, bila aku bersama satu helai rambut baginda Rasulullah, peperangan apapun tak pernah aku kalah, karena aku bersama bagian tubuh mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Khalid bin Walid bahkan menyebut nama teman-temannya satu persatu, bukan hanya kangen kepada Rasulullah, bahkan beliau kangen kepada teman-temannya, sahabatnya yang dia tahu pernah memandang, menyentuh badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Baru kemudian beliau tertidur dari lantaran kelelahan menahan rindu kepada baginda Rasulullah. Saya ketemu ada orang yang kemarin Ahad subuh, dia datang, dia punya badan sudah lanjut usia, tetapi kemudian bercerita menahan isaknya. Ya Ustadz, bagaimana hukumnya tentang saya yang setiap kali disebut nama Kanjeng Nabi, saya punya badan bergetar ya Ustadz. Air mata tak tertahan membasahi pipi saya selalu. Dan bahkan bila saya biarkan, saya akan jatuh tersungkur setiap kali menyebut dan mendengar nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Ya Rabb, saya ditunjukkan dengan seseorang. Ini dia nih Ustaz, ini dia nih Haji Sarif. Seorang lelaki yang dititipkan cinta di dalam dadanya kepada sang Nabi, yang membuat nama setiap kali terdengar, dia tak kuasa mengontrol dirinya, menangis dia dan lupa dengan keadaan sekitar. Sallu ala Nabi. Kan kita pikir itu hanya terjadi kepada mereka-mereka yang mempunyai kekhususan. Ada Pak, orang Pondok Kelapa tuh, yang dia sampai begitu saya pulang masih diikutin. Ustadz, saya nggak berdosa kan? Enggak. Saya baca ayat yang tadi saya baca di pembuka. May yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Ini sebuah informasi dari Allah. Siapapun engkau yang mentaati Rasulullah, man ata'ar rasul faqad ata Allah. Siapapun engkau yang mencintai, mentaati, otomatis dia telah mencintai. Maka sesungguhnya including di dalamnya engkau sedang mencintai Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, karena kita kudu bersyukur hadir di tempat ini. Al-Quran bercerita ada orang-orang yang mereka nyesel. Kenapa dulu waktu di dunia tidak mencintai baginda Rasulullah. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira.
khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Allah yang ceritain tuh bahwa Allah melaknat orang-orang kafir dan mereka akan memasuki itu neraka jahanam, api yang menyala-nyala. Jemaah, Allah menyampaikan mereka kekal di dalamnya dan tidak ada pelindung dan penolong. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaqulun. Pada saat mereka punya wajah dibolak-balikan di dalam api neraka, mereka berkata, ya laitana, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Andai saja kami dulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, yang dimaksud adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah lantaran kita kumpul di tempat ini. Semua urusan kita Allah berikan jalan keluar. Yang sedang susah Allah ganti dengan kebahagiaan. Saya yakin betul Pak. Karena kalimat sholawat itu dia melewati berbagai dimensi apapun yang sedang kau hadapi. Sholawat. Kita baca bareng. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju. Dibuka suaranya. Wa tuqla bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma. Sekali lagi kita buka suaranya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil wa tanfariju wa tuqla bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Jemaah, Tuan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau punya kitab yang selalu dibaca di pesantren, namanya Uqudul Lujain.
Begitu kelihatan beliau mencintai baginda Rasulullah ketika kitab tentang Uqudul Lujain ditutup oleh beliau dengan sebuah kisah seorang wanita yang mempunyai cinta kepada baginda Rasulullah di atas rata-rata. Seorang perempuan, seorang istri yang dia nggak pernah bisa jauh dari baginda Rasulullah. Setiap berganti hari, matahari terbit menyingsing, dia selalu berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, izinkan aku untuk hadir di majlis Rasulullah." Saya suka menyampaikan ini jemaah tentang orang-orang yang dirasuk cinta. Bisa kayak begitu. Cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi Imam Ali bin Abi Thalib bercerita, setiap kali aku mendampingi Rasulullah keluar dari kota Mekah, tidak kutemui batu yang besar atau yang kecil atau pepohonan, kecuali mereka semua berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Semua makhluk hidup, semua yang diciptakan oleh Allah mencintai baginda Rasulullah. Ada seorang istri, setiap kali matahari terbit dia berkata kepada suaminya, "Ya wahai suamiku, izinkan aku untuk hadir di majlis Rasulullah." Sallu ala Nabi. Dia nggak sanggup. Setiap kali malam tiba, dia berharap segera matahari terbit di waktu pagi. Karena dia akan izin minta kepada suaminya buat ketemu dengan baginda Rasulullah. Dan suaminya selalu mengizinkan. Syekh Nawawi kemudian menceritakan dalam kitab itu, satu waktu dalam perjalanan dia mendapatkan ujian. Dia mendapatkan ujian. Jadi tidak ada seorang pun yang mencintai Nabi kecuali mereka mendapatkan ujian dan Allah selalu ingin menunjukkan pertolongannya. Dia ketemu dengan seorang pria muda yang berkata, "Hendak kemana engkau wahai wanita?" "Aku ingin menuju ke tempat Rasulullah karena kecintaanku kepadanya tak terbendung." "Bisakah kau menunjukkan cintamu tatkala aku meminta dengan nama sang Nabi untuk kau buka kau punya nikob penutup wajahmu?" Dia nggak sanggup karena menyebut nama baginda Rasulullah. Dia tidak mau menolak sebuah permintaan yang disandingkan dengan nama seorang yang dia cinta. Dia buka. "Bila kau menyebut nama Nabi untuk membuat nikobku terbuka, aku buka." Dia buka dan kemudian dia menuju ke majlis. Pulang dia bercerita kepada suaminya. Suaminya cemburu. Suaminya cemburu. Karena ada lelaki lain yang dia ingin menguji kecintaan istrinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin singkat cerita. Bila demikian, bila engkau benar cinta kepada sang Nabi dan menuruti apa yang diminta tatkala menyebut nama orang yang kau cintai, aku suamimu meminta kepadamu untuk masuk ke sebuah tungku yang sudah diisi dengan air yang mendidih. Masuklah engkau karena cintamu kepada Rasulullah. Tidak berpikir panjang, dia melakukan apa yang diminta oleh suaminya yang sedang cemburu. Di sisi lain dia ingin mencari tahu tentang kebenaran cinta yang bersemayam di dalam dada orang yang dia cinta terhadap orang yang istrinya cinta. Dia masuk. Air yang mendidih, di bawahnya ada kobaran api. Tuan Syekh Nawawi Al-Bantani yang bercerita. Ditutup itu. Kemudian dia bersedih dan menuju ke Rasulullah bercerita perihal keadaan istrinya. Nabi menyuruhnya kembali, keluarkan istrimu dari tempat itu. Begitu dia pulang, jamaah, ghairu ma'qul, gak masuk akal. Wanita ini punya cinta, tak boleh ada bencana yang menyentuh orang. Di dalam hatinya ada baginda Rasulullah. Sallu ala Nabi.
Begitu diangkat, nggak ada yang terjadi apapun. Kecuali seperti seseorang yang baru berada selesai dari pemandian, dari hammam, pemandian air panas. Dan tidak sedikit pun mendatangkan bencana. Ini satu bukti bahwa siapapun kau yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang tidak boleh tersentuh kesusahan, karena ada kemuliaan baginda Rasulullah yang tersimpan di dalam dada, yang diwujudkan pada ini malam. Berjam-jam kita kumpul di tempat ini, lalu apakah engkau tidak mendapatkan hadiah dari Allah? Jemaah, satu salawat 10 rahmat Allah. Tadi kita baca sholatan kamilah 2 kali, 20. Itu aja yang kita hitung. Belum sejak acara ini dimulai, ratusan kali tak terasa lisan kita menyebut nama manusia termulia di permukaan bumi ini. Kalikan 10. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kata Imam Qurtubi, ini ayat yang menunjukkan keutamaan umat Nabi Muhammad di atas semua umat nabi-nabi terdahulu. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar tatkala Allah bersolawat kepada hambanya berupa rahmat. Dari lantaran kau punya lisan bersolawat kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi Nabi. Bagian akhir. Satu waktu saya ceramah di daerah Tambun. Begitu selesai ceramah, ada seseorang yang memang kebetulan duduknya di samping saya. Beliau bercerita, Pak, ini kisah nyata. Saya bertanggungjawabkan dunia akhirat apa yang saya sampaikan, bahwa saya mendapatkan ada dalil-dalil yang menunjukkannya. Karena saya juga takut dihisap. Saya cinta kepada baginda Rasulullah dan kita semua cinta. Tetapi ada orang yang ketika saya selesai ceramah, dia bilang, Ustadz, yang antum sampaikan tadi semuanya terjadi sama saya. Ini kisah nyata. Karena saya menganggap bukannya sebuah kebetulan. Selalu saya mengambil hikmah. Allah sedang memberikan sebuah pengajaran untuk menguatkan saya punya hati bahwa cinta kepada Nabi selalu mendatangkan karunia yang bahkan tidak terlintas di dalam hati. Dia datang, ya, dia ngobrol, dia deketin saya. Yang antum sampaikan tadi terjadi sama diri saya semuanya. Biar kita punya harapan Bapak Ibu. Dia bilang, Ustadz, amalan saya, wiridan saya cuma baca sholawat. Saya ketemu beliau beberapa kali, sampai beliau yang bilang, saya ketemu antum Ustadz waktu pengajian TV One di masjid ini. Kemudian begitu saya hadir tempat itu, beliau juga hadir. Beliau bilang, satu waktu Ustadz, saya dalam keadaan susah. Bahkan yang namanya angsuran dia punya rumah, itu beberapa bulan dia belum bayar. Ini kisah nyata Pak. Saya nggak berhenti baca sholawat. Karena cinta perlu diuji. Bila engkau mencintai seseorang, karena engkau mendapatkan kebahagiaan, sesuatu yang biasa. Tetapi apakah engkau tetap mencintai sang kekasih? Kendati pun bertubi kau dapatkan masalah di dalam hidupmu. Bila engkau melakukannya, hakikat cinta sedang kau tunjukkan. Dia bilang, saya tetap baca sholawat. Sampai satu waktu, ini kisah nyata, satu waktu saya mendapatkan telepon dari seseorang yang udah lama saya nggak ketemu. Kemudian dia bilang, kalau ente ada waktu, ente ke rumah aneh. Kebetulan saya tahu Ustadz rumahnya. Lagi susah Pak. Kan baik sangkanya Pol, jangan-jangan nih orang mau nolongin gue nih. Dia datang, saya datang Ustadz, saya datang. Begitu saya datang gak lama, dia bilang, ini ada
plastik di sampingku, buat ente semuanya. Plastik. Dia bawa, dia pulang, dia nggak berani buka di situ. Begitu di rumah saya buka Ustadz, ternyata dalamnya uang $100.000. Sallu ala Nabi. Ini kisah nyata Pak. Sampai sekarang beliau jadi punya usaha properti. Dia bangun, saya dikontrakin, dibeli, dijual. Sampai sekarang. Dia bilang tuh awalnya Ustadz $100.000. Waktu itu dolar masih 9.000-an. Jadi hampir 1 miliar. Di masa itu. Apakah engkau menganggap ini perihal besar? No. Ini terlalu kecil dari upah, dari hadiah yang harus kau dapatkan dari lantaran kau punya cinta kepada sang Nabi. Ada kebahagiaan yang tidak berpenghujung saat dikumpulkan tahta liwa'i Rasulillah, di bawah bendera baginda Rasulullah. Kau tidak mendapatkan hiruk pikuk di yaumil qiyamah. Saat banyak orang sedang ketakutan dan bahkan menangis dengan derai air mata, engkau tidak merasakan itu karena engkau bersama baginda Rasulullah. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.